Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk merayakan kenaikan Tuhan. Meskipun ini adalah sebuah fakta sejarah dan sering dikatakan sudah menjadi sejarah kita memperingati sejarah ini, tetapi ini tetap adalah event Kristus. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menjadi sejarah saja, tidak pernah menjadi past tense. Dia selalu present, dia selalu kekinian. Sebab itu, pada saat kita merayakan event-event Kristus ini, kita perlu membuka hati, membuka diri, mengalami Tuhan sebagaimana Dia yang ada, yang tetap ada, sebagaimana Dia sudah ada. Saudara, pada kesempatan hari ini, kita akan merenungkan tema kenaikan Tuhan, kedatangan Tuhan, Maranatha. Apa maksudnya ini semua? Pertama-tama, perenungan kita ini dilatar belakangi oleh catatan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 yang berbunyi sebagai berikut. Kisah 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Nah, ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, sedang murid-murid terperangah melihat Tuhan Yesus terangkat pelan-pelan naik ke atas dan sampai ke awan-awan, kemudian menghilang. Pada saat itu, kemudian tiba-tiba muncul seorang malaikat dan berkata kepada mereka, "Dia yang kamu saksikan naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama." Nah, apa maksud pernyataan Dia akan datang kembali? Apakah kedatangan Tuhan yang dimaksud adalah saat pengangkatan, atau mungkin ada yang berpikir itu adalah kiamat? Ya, di dalam Alkitab kita menemukan dua kelompok catatan mengenai kedatangan Tuhan. Yaitu yang pertama, antara lain disebut di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 dan 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 yang menceritakan bahwa pada waktu tanda diberi, sangkakala Allah dibunyikan, Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan dalam sekejap mata semua orang-orang yang telah meninggal di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan bangkit dan terangkat ke awan-awan yang permai. Kemudian kita semua yang masih hidup akan menyusul mereka terangkat ke dalam awan-awan, bertemu bersama Tuhan. Terjadi sebuah pertemuan yang begitu meriah dan besar. Lalu, kelompok catatan Alkitab yang kedua bisa kita baca dalam surat Yudas ayat yang ke-14 dan Wahyu pasal 1 ayat 7 dan Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16 yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus akan datang dari surga, turun ke atas bumi ini bersama orang-orang kudusnya untuk menghadapi perang Harmagedon. Dan waktu Dia datang, semua mata akan melihat, bahkan meratapi Dia. Itu dicatat dalam ayat-ayat yang berbeda. Kalau dalam catatan yang pertama dijelaskan Tuhan turun di awan-awan menjemput semua orang-orang kudusnya, maka dalam catatan yang kedua mengatakan
Dia datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Jadi saudara-saudara, bagi kita yang kita nantikan atau yang dinanti adalah kedatangan Tuhan untuk menjemput semua orang-orang kudus. Nah, beberapa aspek mengenai kedatangan Tuhan yang dicatat dalam beberapa bagian lain dari Alkitab perlu kita pelajari supaya penantian kita tidak sampai keliru dan juga persiapan kita menyambut Tuhan tidak sampai meleset. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 16 ayat 22 yang bunyinya sebagai berikut. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, Nah, terkutuk saudaraku, Maranatha. ayat ini dalam terjemahan lama, sesudah kata Maranatha, ada lanjutannya yaitu Maranatha yang artinya atau yang diterjemahkan artinya Tuhan kami datanglah. Nah, kata Maranatha kita semua sebagai orang Kristen sudah cukup lama mengenal Maranatha yang berarti Tuhan kami datanglah. Tetapi apa maksud dari kata ini sebenarnya? Paling tidak kita perlu merenungkan apa yang terasa di hati sanubari kita ketika kita berseru bersama-sama Maranatha. Bahkan kita tahu ada lagu yang mengatakan Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Maranatha. Nah, coba kita pikirkan, kira-kira ketika seruan Maranatha kita serukan, kita bunyikan, kita ucapkan, ada perasaan apa di dalam hati kita? Sebagian orang ada yang merasa di tengah kelelahan sehingga dia berseru Maranatha untuk segera lepas dari kelelahan tersebut. Atau yang lain berseru Maranatha dengan hati yang begitu rindu kepada Tuhan dan berseru Maranatha karena ingin berjumpa dengan Sang Tuhan. Ada juga yang seolah-olah di tengah jepitan berbagai kesulitan, masalah, dan dia berseru Maranatha dengan anggapan bila Tuhan Yesus datang kembali, maka segala beban terlepas. Kita tahu juga ada lagu yang berkata, bebanku terlepas, bebanku terlepas. Nah, berseru Maranatha seolah-olah pada saat yang sama beban, segala beban-beban terlepas. Saudara, apakah perasaan-perasaan itu yang dimaksud dengan kata-kata dalam 1 Korintus 16 ayat 22 ini? Ketika dicatat di sana, siapa yang tidak mengasihi Tuhan Yesus terkutuk. Maranatha, Tuhan kami datanglah. Kita perlu merenungkan hal-hal ini pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, saudara, kadang-kadang ada orang bertanya, apa yang akan kamu lakukan bila Tuhan datang? Maksudnya begini, ketika sedang mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, kemudian Tuhan datang, apa yang akan kita lakukan? Ada yang dengan segera menjawab, ya, kalau Tuhan datang, saya akan segera berhenti mengerjakan segala pekerjaan saya dan keluar ikut menyongsong dan menyambut, mengeluk-elukan Tuhan Yesus. Apakah sikap seperti itu yang Tuhan maksudkan ketika Dia datang? Kalau seperti ini sikap kita, maka fokus kita lebih kepada menyambut
Tuhan Yesus. Ya, jelaslah, kata mereka. Sang penolong datang, masa nggak disambut? Tapi, tahukah saudara, hal-hal yang tertulis di dalam Alkitab, sebagai contoh di dalam Matius 25, ada banyak sebutan. Matius 24 dan 25, ada banyak diceritakan ketika sang Tuhan, sang pemilik modal itu datang. Dia sedang datang untuk membuat perhitungan. Jadi apa yang diharapkan, diajukan atau dilakukan oleh orang-orang yang telah dia berikan modal, seperti yang kita baca tentang talenta. Tuhan mau kesiapan kita. Kesiapan untuk apa? Pertanggungjawaban atas modal atau talenta yang sudah dipercayakan. Dan yang kedua, ternyata itu merupakan kesempatan dan waktu di mana sang Tuhan setelah perhitungan dilakukan, dia tidak segera mengambil semua modal-modal atau talenta itu dari orang-orang yang kepada mereka dia pernah menyerahkan modal atau talenta tersebut. Sebab itu, yang dia mau adalah bukan fokus kepada menyambut dia, tetapi coba kita baca di dalam Matius 25 tadi. Kita akan coba baca Matius 25 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Demikian bunyinya. Matius 25 ayat 14-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang malas dan jahat. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai,
kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, keadaan demikian yang akan kita temukan. Yaitu pertama, tentu pertanggungjawaban atas modal atau talenta yang sudah mereka terima. Dan yang kedua, mereka mendapat kembali saat dimana modal atau talenta itu ditambahkan lagi untuk dikerjakan lagi. Bukankah ini sebuah pengharapan yang penuh berkat seperti yang dikatakan di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-13? Coba kita baca. Titus 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, ada sebutan pengharapan yang penuh berkat. Dapatkah kita memahami pengharapan yang luar biasa ini? Jadi, kedatangan Tuhan atau kedatangan Sang Tuhan tersebut adalah saat untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terima, dan itu merupakan kesempatan untuk mendapatkan pelipat gandaan kemampuan potensi kita. Sudah siapkah kita menghadap Dia saat Dia datang dan melakukan hal-hal semacam itu? Itu adalah pengertian pertama yang harus kita miliki, sehingga kita bukan saja menantikan kedatangan Tuhan yang final mengakhiri segala sesuatu, tetapi kita harus sadar ada saat-saat di mana Tuhan datang untuk mengadakan perhitungan. Hal yang berikut dari catatan tentang perumpamaan di dalam Matius 25 yang di atas tentang talenta. Maranatha itu merupakan kesempatan kedatangan Tuhan tersebut yang masih terjadi di tengah-tengah semua keseharian kita, di tengah-tengah pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, dengan demikian, bila kita tidak merencanakan apa-apa, maka pasti kita tidak akan berbuat apa-apa, tidak akan melaksanakan apapun yang Tuhan itu kehendaki. Bila ini terjadi, merupakan pengabaian atas kerinduan Tuhan terhadap kita pada saat kedatangannya. Itu berarti kita telah menyia-nyiakan kesempatan mengalami pertambahan apapun atas semua yang telah dipercayakan kepada kita. Kondisi seperti ini berarti kita membiarkan diri kita terancam sebagai seorang hamba yang jahat dan malas, yang hanya menguburkan talenta yang sudah diterimanya dan tidak berbuat apa-apa, bahkan menjadi hamba yang jahat dan malas karena pemikiran-pemikiran yang ada di dalam pikiran dan hatinya bahwa tuannya itu adalah seorang yang kejam dan seterusnya, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan hamba yang satu ini. Dia dibuang kepada tempat yang gelap di mana ada tangisan dan kertak gigi. Hal selanjutnya adalah apa yang kita dapat baca di dalam Matius 24 ayat 44 sampai 51. Kita akan coba baca Matius 24 ayat 44 sampai 51. Demikian bunyinya. Matius 24 ayat 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat peratapan dan kertakan gigi. Nah, hal yang penting di sini adalah bagaimana nasihat Tuhan itu berbunyi, berbahagialah hamba yang setia, yang kedapatan oleh tuannya sedang membagi-bagikan makanan ketika tuannya itu datang. Perikop ini juga membawa kita pada kesadaran bahwa ada definisi yang berbeda yang Tuhan maksudkan dalam ungkapan kedatangan Tuhan. Yang jelas, harapan atau kerinduan dari Tuhan itu pada waktu dia datang, hamba-hamba yang setia sedang mengerjakan pekerjaan. Mereka sedang membagi-bagikan makanan. Mereka tidak melakukan seperti yang kita pikirkan atau renungkan tadi di atas, bahwa ketika Tuhan itu datang, langsung meninggalkan pekerjaannya dan keluar untuk menyongsong, mengeluh-elukan. Bukan. Tetapi di sini jelas dikatakan, berbahagialah hamba yang setia, yang kedapatan oleh tuannya sedang membagi-bagikan makanan. Artinya sedang melakukan pekerjaan yang memang harus dia kerjakan. Jadi Tuhan ingin ketika dia datang, kita sebagai hamba-hambanya yang setia itu sedang melakukan dan terus melakukan, karena kita tahu itu yang dikehendaki oleh Tuhan tersebut, Tuhan kita. Dengan kata lain, ketika kita berseru, Maranatha, Tuhan kami, datanglah, kita harus memastikan bahwa kita tidak sedang nganggur. Kita sedang melakukan, mungkin dalam persiapan, dalam pelaksanaan, tetapi sedang dalam pekerjaan membagi-bagikan makanan seperti yang diceritakan dalam Matius 24 tadi. Hal berikut yang perlu kita renungkan dalam rangka memikirkan atau sama-sama membaca tentang Maranatha ini, Tuhan kami datanglah, yaitu hal berikut yang menceritakan bahwa Tuhan kami datanglah, itu berarti Sang Tuhan, Dia yang maha hebat, sekaligus sangat dekat dengan kita. Nah, Dia yang kita sebut Tuhan, Tuhan kami datanglah, adalah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang mulia dan agung. Meskipun Dia memberi kesempatan pada kita semua untuk menyebutnya dengan macam-macam panggilan yang sangat akrab, seperti Tuhan Yesus, kekasih jiwaku. Kita boleh memanggil Dia sebagai sahabat dan memperlakukan Dia sebagai sahabat yang paling akrab dengan kita. Dia adalah gembala yang baik dan semua sapaan yang lain. Tapi itu bukan berarti bahwa kita boleh memandang remeh. Apalagi kita tahu ada orang-orang yang berani-berani memarahi Tuhan di tengah-tengah kekecewaannya pada Tuhan, kecewa pada Tuhan Yesus. Mereka bahkan mengatakan Tuhan itu terlalu, masa
dia nggak ngerti keadaan saya. Atau ungkapan yang lain yang bentuknya memarahi Tuhan. Sebenarnya kita sama sekali tidak pantas, bahkan tidak boleh mengucapkan kata-kata sembarangan seperti itu, meremehkan dia, pribadinya, eksistensinya. Bahkan kalau kita mau tahu sebenarnya tampilan yang sebenarnya dari Sang Tuhan yang akan datang itu, dia tetap adalah Allah yang sangat mulia, agung, hebat. Seorang atau suatu pribadi yang mempunyai tatapan mata langsung dapat mengetahui seluruh isi hati kita dan riwayat kita dari A sampai Z. Pokoknya tidak terucapkan. Dia begitu hebat, dia begitu agung. Saudara, sadarlah bahwa Tuhan yang dahsyat dan Maha Kudus yang sedang kita nantikan dan sebentar lagi akan menemui kita. Apalagi ketika kita berseru, Maranatha, Tuhan kami datanglah. Pribadi seperti itulah yang akan segera menemui kita, dan kita harus tahu dia akan menemui kita. Kalau dikatakan dengan berseragam yang lebih dari seorang presiden, atau kalau saudara pernah melihat raja kerajaan yang misalnya kerajaan Inggris yang begitu agung, kita harus tahu Tuhan kita yang segera akan menemui kita, atau yang segera akan kita temui, adalah raja yang lebih besar dari semua raja yang kita pernah tahu. Sebab itu judul renungan ini, Maranatha. Sudah siapkah kita untuk bertemu dengan Tuhan yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu besar, yang segera akan bertemu dengan kita ketika kita menyerukan, Maranatha, Tuhan kami, datanglah. Satu hal lagi yang terkait dengan hal-hal ini adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan atau menyebutkan kedatangannya itu menggunakan istilah parousia, seperti dapat kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 4 dan 2 Tesalonika 2 ayat 1. Coba kita baca bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 4, kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 1. 2 Petrus 3 ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Penggunaan kata parousia ini pertama-tama memang berarti datang, tetapi juga berarti hadir, bahkan selalu hadir. Nah, menyadari bahwa kedatangannya juga disebut dengan kata parousia ini, kita harus mencamkan satu hal, yaitu kalau kita sungguh-sungguh dan serius menantikan Dia, tidak perlu lagi kita bertanya, kapan ya Tuhan datang? Berhentilah menanyakan kapan Tuhan datang. Pertama-tama, sebab kata parousia selain berarti datang, tetapi itu berarti juga hadir. Maka kita harus tahu bahwa Tuhan yang akan datang itu
itu senantiasa hadir bersama-sama dengan kita, bahkan ada di dalam kita. Sebab itu tidak perlu kita berkata dan menantikan kapan Tuhan akan datang. Tuhan sudah datang dan Dia ada di dalam kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan tentang kapan Tuhan akan datang jelas tidak perlu kita ucapkan dalam kita menantikan kedatangan Tuhan dengan serius. Sebab kata tanya kapan itu, kapan kedatangan Tuhan, tidak ada yang tahu. Jadi Alkitab sudah berkata dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Coba kita baca Matius 24 ayat 36. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan anak pun tidak, artinya Tuhan Yesus pun tidak tahu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi stoplah untuk bertanya kapan Tuhan akan datang. Kita tahu pasti Tuhan pasti datang kembali. Amin. Dan kita perlu menantikan seolah-olah Dia akan datang sebentar lagi. Dengan demikian kita menyiapkan diri kita supaya layak saat demi saat dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Orang yang bertanya-tanya kapan Tuhan datang, misalnya diberitahu 3 hari lagi, maka penantiannya tidak akan menjadi murni. Sebab apa? Dia akan berhitung dan dia akan memperkirakan 3 hari lagi, berarti hari pertama jelas tidak ada. Hari kedua Tuhan juga tidak ada, tidak akan datang. Nanti pada hari ketiga. Sehingga penantian dia terhadap Tuhan hari pertama dan kedua bagaimanapun tidak serius. Sebab sudah diberitahu nanti hari ketiga Dia akan datang. Tetapi kalau tidak diberitahu seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semua, kita tidak pernah tahu kapan waktunya Dia datang. Penantian kita benar-benar menjadi serius. Setiap saat, bahkan saat ini, di tengah-tengah kita mendengarkan dan membahas renungan ini, Tuhan bisa datang tiba-tiba pada saat ini. Dan kita siap setiap saat. Apalagi kalau kita mengerti bahwa parousia adalah berarti juga kehadiran. Maka kita tahu bahwa Dia sudah datang. Dia hadir. Dan Dia menginginkan kondisi kita yang seprima mungkin, sebagus mungkin, sekudus mungkin. Terus sampai kapan? Sampai Dia benar-benar datang menemui kita. Jadi pertanyaan kapan Tuhan akan datang tidak perlu kita kemukakan. Dengan demikian seruan kita, Maranatha, Tuhan kami datanglah, itu penuh dengan pemahaman yang jelas. Seperti kata Ibrani 10 ayat 37. Ibrani 10 ayat 37, di situ dikatakan, Dia tidak akan menangguhkan kedatangannya. Dan kita harus siap saat Dia hadir, Dia datang menemui kita dalam keseharian kita. Akankah kita didapati menjadi hamba yang setia, yang tetap dan terus melakukan membagi-bagi makanan, membagi-bagikan firman Tuhan lewat perkataan, perbuatan, atau sikap kita, dan lain-lain? Sudahkah kita bertanggung jawab dengan semua yang dipercayakan kepada kita, dan kita siap sedia untuk Tuhan tambahi lagi dengan kepercayaan dan kemampuan baru untuk melakukan lagi
kehendak dan rencananya dalam hidup ini? Ataukah kita memilih menjadi hamba yang malas dan jahat? Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan datang kembali seperti janji firman-Mu Tuhan. Dan Engkau akan menjemput semua orang-orang kudus. Kami semua yang percaya kepadamu ya Tuhan, akan Engkau jemput dalam pertemuan yang meriah, pertemuan di udara. Tetapi juga Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan, kali ini kami telah dipersiapkan dan diberitahu ada banyak peristiwa yang merupakan kedatangan-Mu, kehadiran-Mu, dan berbagai hal yang kami harus siapkan ketika peristiwa-peristiwa itu datang dan terjadi dalam kehidupan kami. Beberapa banyak kali yang dicatat di dalam Alkitab Tuhan. Tolonglah kami supaya kami semua dipersiapkan menghadapi setiap peristiwa itu, menghadapi setiap proyek, menghadapi setiap fase hidup kami, di dalam kami menantikan Dikau pada kedatangan-Mu kembali ke atas bumi ini Tuhan. Engkau akan menolong kami jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami semua mempersiapkan diri, merencanakan hal-hal yang Tuhan telah beritahu untuk kami lakukan, dan menjaga kehidupan kami supaya kami boleh tetap berkenan di hadapan Engkau dalam melaksanakan setiap pekerjaan, tugas, dan panggilan yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.